Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bu Eva di program Edukasi 100%. Kali ini kita akan belajar tentang perlawanan melawan penjajah. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Perjuangan melawan Portugis di Aceh, yaitu ketika itu di Selat Malaka itu sudah dikuasai oleh Portugis tahun 1511. Nah, dengan adanya itu ada persaingan dagang antara Portugis dengan Nusantara. Nah, karena persaingan dagang tersebut, diadakan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah tahun 1514 sampai 1528 dan alhamdulillah berhasil membebaskan Aceh. Namun kemudian ketika tahun 1537 sampai 1568 kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah juga ikut memerangi Portugis dan berani menentang Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian tahun 1607 sampai 1636 itu Sultan Iskandar Muda yang merupakan rakyat yang gigih itu melawan Portugis. Jadi Portugis itu sudah mulai dilawan ketika itu di daerah Aceh. Kemudian ada perjuangan melawan Portugis di Ternate. Awalnya Portugis itu diterima dengan baik dan diizinkan untuk mendirikan benteng di Ternate. Akan tetapi Portugis serakah dan ikut campur urusan pemerintah, membenci agama rakyat Ternate dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun bersama dengan Tidore itu melawan Portugis. Akan tetapi kalah karena Portugis mengirimkan bantuan yang dipimpin oleh Antoni Galvo. Kemudian tahun 1565 Sultan Hairun bangkit kembali dan Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun. Portugis itu licik anak-anak. Dalam perundingan, jadi ketika diajak berunding seperti itu, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Kemudian putra Sultan Hairun yang bernama Sultan Ba'abullah tahun 1574 itu berhasil merebut benteng Portugis dan Portugis dapat menyingkir ke Hitu dan akhirnya menetap di Timur Timur. Berikut adalah peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Ada Sultan Hasanuddin di Makassar, Pangeran Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura di Maluku, dan ada banyak lagi. Ada Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, Silas Papare di Papua, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Mereka ikut dalam perlawanan terhadap Belanda. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang pertama yaitu perjuangan bersifat kedaerahan. Nah, oleh karena itu anak-anak kita harus kompak, jangan hanya per daerah-daerah saja. Nah, sebagai kelas, satu kelas kita harus kompak, satu sekolah kita harus kompak. Perlawanan tidak serentak. Nah, itu karena tidak kompak ya. Yang ketiga yaitu masih tergantung pada pimpinan. Nah, ini anak-anak, ketika belajar jangan hanya tergantung pada bu guru. Anak-anak bisa belajar dengan mandiri, dimanapun, kapanpun. Seperti itu ya. Yang keempat yaitu kalah persenjataan. Hikmahnya apa anak-anak? Nah, hikmahnya adalah fondasi ilmu masih kurang kuat. Nah, oleh karena itu anak-anak harus kuat dalam belajar. Yang terakhir yaitu ada politik adu domba atau divide et impera. Nah, hikmahnya adalah jangan mau diadu domba anak-anak dan jangan sampai kita lupa dengan kewajiban karena disibukkan dengan main ya. Selanjutnya, Belanda menjajah itu banyak rakyat yang menentang. Karena apa? Karena Belanda memonopoli perdagangan, mencampuri urusan kerajaan di Indonesia dengan politik adu domba atau memecah belah.
Nah, karena itulah salah satunya yaitu Dawes Dekker atau dengan nama samaran Multatuli itu menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Nah, buku ini berisi tuntutan pemerintahan Belanda untuk memperhatikan bangsa Indonesia. Langkah-langkah balas budi seperti yang pertama, pendidikan atau edukasi, kedua membangun saluran irigasi atau pengairan, dan yang ketiga adalah memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduk atau yang disebut dengan transmigrasi. Hikmahnya adalah anak-anak, cara yang terbaik melawan penjajah adalah dengan pendidikan. Yang kedua, belajar yang rajin untuk mencapai pendidikan yang tinggi anak-anak. Dan orang tidak akan sukses jika masih melakukan kebiasaan buruk. Ya, seperti itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sekian dari Ibu, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.